menampilkan video tentang Daulah Mughal dan India Safawi. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, selamat datang di podcast kita yang bahas tentang sejarah, tapi tetap santai dan gak bikin pusing. Benar banget, jadi ini dari pelajaran, tapi kita akan bahas dengan cara yang lebih enak didengar. Cocok banget nih buat kalian yang lagi belajar tentang sejarah dan bantu buat kalian pahami materinya. Hari ini kita bakal bahas tentang dua kerajaan besar di sejarah Islam, yaitu Daulah Mughal di India dan Daulah Safawi di Persia. Dan kita nggak sendirian, ada narasumber yang akan bantu jelasin. Daripada berlama-lama, mending kita lanjut saja panggil narasumbernya. Narasumber dipersilakan masuk. Nah, sebelumnya kalian boleh perkenalan dulu nih, mulai dari yang sebelah sana. Saya Ahmad Rezi. Saya Muhammad Abdul Sixty Nurtiza, Saya Sasa Padrima, saya Nadia Farhana, saya Aurera Rahliza. Pertama-tama mari kita mulai dari pengenalannya dulu yuk. Sebenarnya Daulah Mughal itu kerajaan seperti apa sih? Daulah Mughal adalah kerajaan Islam di India yang berdiri pada tahun 1526 oleh Babur. Kerajaan ini juga termasuk kerajaan terbesar dan yang terkuat pada masanya loh. Berarti berdasarkan kekuatan, biasanya lagi dominan di mana ya? Awalnya di militer, tapi lama-lama berkembang juga di budaya dan pemerintahan. Berarti bukan cuma soal perang doang. Iya, justru mereka juga maju di seni dan arsitekturnya. Kalau Daulah Safawi itu mirip nggak sama Daulah Mughal? Mirip dalam hal kerajaan Islam. Tapi beda di sistem. Safawi berdiri di Persia pada tahun 1501 oleh Syekh Ismail I. Dan mereka menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi. Mengapa begitu? Untuk menyatukan identitas negara dan menguatkan kekuasaan. Berarti agama juga dipakai untuk sistem politik ya? Bisa dibilang Selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah berdirinya. Oke, kalau Mughal, kenapa awalnya mereka tertarik pergi ke India? Karena India saat itu kaya dan strategis. Selain itu, Babur juga ingin memperluas kekuasaannya. Perang Panipat itu penting banget ya. Iya, itu titik awal berdirinya Mughal. Dan mereka sudah pakai meriam, itu jadi keunggulan. Oh, berarti bukan hanya jumlah pasukan ya? Kalau Safawi itu berkembang cepat karena apa? karena mereka punya pengikut tarekat yang loyal. Jadi mereka punya basis massa sendiri. Oh, berarti mereka punya kayak pengikut gitu ya? Iya, itu yang bikin cepat berkembang. Tapi juga ada konflik dengan kelompok lain. Dan sekarang kita masuk ke masa kejayaan ya. Daulah Mughal itu bisa besar banget. Faktor utamanya itu apa? Salah satunya Akbar. Dia juga sangat pintar untuk melakukan serangan. Dan menjaga hubungan dengan rakyat. Dia masih muda ya? Ia tapi berkembang menjadi pemimpin yang hebat. Apakah ada kebijakan lain? Dia memperbaiki sistem pajak. Jadi bisa lebih adil. Kalau Safawi, Sahabat satu memperkuat militer. Dan mengurangi kelompok dominan. Ini juga fokus ekonomi ya? Iya, terutama perdagangan. kenapa Isfahan itu penting? Karena dari orang budaya. Kita lanjut ke segmen 4, yaitu tentang kebudayaan. Bagaimana kehidupan masyarakat Mughal? Sangat beragam, ada Muslim dan juga ada Hindu. Karena toleransi, mereka dapat hidup berdampingan. Apakah semua raja begitu? Enggak, ada yang keras seperti Aurangzeb. Berarti berubah-ubah ya? Kalau Safawi lebih fokus ke Syiah. Jadi lebih seragam. Apa sih dampaknya? Bisa jadi positif, bisa juga konflik. Sekarang segmen 5 kemunduran. Aku mau nanya dong, by the way, Mughal memimpinnya cepat
secara utama. Iya, dimulai dari konflik yang kenal yang semakin membesar. Lalu kondisi kerajaannya mulai melemah. Dan dikuasai Inggris saat sudah lemah. Berarti penjajahan memang berperan besar ya, apalagi saat kondisi dalam negeri sudah tidak stabil. Kenapa Syafi'i? Karena pemimpinnya lemah. Dan juga ada serangan dari Afgan. Ekonomi juga melemah. Jadi banyak faktor yang mempercepat keruntuhan. Betul. Terakhir kita akan mengulas materi yang telah kita bahas. Apa sih pentingnya? Kepemimpinan itu sangat penting. Dan juga persatuan. Toleransi juga sangat dibutuhkan. Kalau semua itu baru, Negara bisa menjadi lemah dan runtuh jelas. berarti sampai sekarang masih relevan ya? Masih banget dan masih bisa diterapkan. Terima kasih sudah menonton podcast kita dari awal sampai terakhir. Sampai jumpa di podcast Ruang Sejarah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal di India. Di kalangan masyarakat Arab, India dikenali sebagai Sind atau Hind. Masyarakat India pada awalnya beragama Hindu Buddha terkenal dan dengan kasta-kasta, sehingga ketika Islam masuk di benua ini membawa kesan tersendiri bagi sebagian masyarakat India. Pada saat Islam, hadir hubungan perdagangan antara India dan Arab masih diteruskan. Akhirnya India pun perlahan-lahan bersentuhan dengan agama Islam. Sebelum kerajaan Mughal berkuasa di India, Islam sudah masuk terlebih dahulu di benua ini, dibuktikan dengan adanya kekuasaan kerajaan Islam di India. Mughal adalah salah satu dari 3 kerajaan besar, yakni Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India.